Alkitab bilang segambar dengan Allah, memiliki roh, jiwa dan tubuh untuk adanya. Tapi masuk Kejadian pasal 3, iblis masuk di sana. Siapa itu iblis? Dia Lucifer, malaikat surga yang sombong. Ketika Tuhan lemparkan dia, karena dia sombong, Tuhan lemparkan dia ke dunia yang paling dalam. Berubah namanya menjadi iblis, setan, ular tua, roh jahat di udara. Dia masuk di Taman Eden, dia mengkudeta manusia, dan dia berkata kepada manusia, yang awalnya manusia sudah mendengarkan pesan surga, yang awalnya manusia sudah mendengarkan suara Tuhan, jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengah taman, kalau kamu makan kamu mati. Tetapi iblis datang dengan suara yang kedua dan berkata, kamu boleh makan, kalau kamu makan tidak akan mati, tetapi akan menjadi seperti Tuhan. Pada waktu manusia mendengarkan suara yang kedua, terjadilah permainan pikiran, di mana manusia mulai ada dua suara yang mereka dengar. Suara yang pertama, jangan kamu makan kamu mati. Suara yang kedua berkata, kamu boleh makan, kalau kamu makan tidak akan mati. Saudara, pertandingan, peperangan, perjuangan di tingkat jiwa dimulai saat manusia itu mendengar dua suara. Tetapi rupanya suara yang kedua itu suara yang mengandung sesuatu yang menjanjikan. Perempuan ini penasaran, dia terngiang di telinganya, terngiang-ngiang, kalau kamu makan kamu akan mati, tidak akan mati tapi menjadi seperti Tuhan. Ini satu godaan yang luar biasa. Ini satu pengaruh yang luar biasa kepada manusia. Karena pengaruh itulah yang sangat mempesona hati. Maka manusia itu mengambil buah itu dan makan. Ketika manusia makan buah itu, Alkitab bilang terjadilah kesadaran duniawi, kesadaran akan dosa. Kalau Kejadian pasal 2, manusia punya kesadaran ilahi, telanjang tidak merasa malu. Tapi Kejadian pasal 3, manusia terbuka mata mereka, hilang kemuliaan, terjadilah kesadaran ilahi, kesadaran duniawi, kesadaran akan dosa, sudah telanjang. Ketika manusia disadarkan akan dosa karena sudah telanjang, yang terjadi pada manusia adalah mengalami kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa itu dimulai dari mana? Ketakutan. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, ketika Allah berfirman, bertanya memanggil manusia, di manakah engkau? Alkitab bilang, ketika manusia mendengarkan suara Allah di taman itu, manusia mengalami ketakutan. Manusia berkata, kami takut karena kami sudah telanjang. Kenapa Lukas pasal 2 ayat 8 bilang jangan kamu takut? Karena ketakutan sudah dimulai dari dosa. Ada kesadaran terjadi pada manusia, sudah telanjang. Karena itu manusia hidup dalam ketakutan. Ketakutan karena apa? Karena Mazmur 50 berkata ayat yang pertama, Mazmur 51 itu berkata, ada dosa yang sudah menguasai manusia. Dosa itu namanya dosa asal, dosa Adam dan Hawa. Sejak dari kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Itu dosa sudah masuk pada manusia. Dosa kedua, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah itu, kata Tuhan, maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan. Alkitab katakan ada dosa yang masuk pada manusia. Dosa itu bernama dosa keturunan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, dosa datang dari keinginan. Ketika keinginan dimulai dari dosa, ketika dosa sudah matang akibatnya maut, itu dosa yang ketiga, namanya dosa pribadi. Ketiga dosa ini menguasai manusia. Itu yang menyebabkan manusia hidup dalam ketakutan, dalam kegoncangan. Kita katakan, dan manusia harus mengalami kesukaran yang besar. Kesukaran yang besar itu adalah engkau akan perlu mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Roma 3 ayat 12 berkata, Alkitab katakan engkau telah mengalami kematian moral. Ada dosa menguasai hidupmu.
itu jangan heran orang di luar Yesus masuk keluar penjara. Kenapa? Karena dia tidak ada kekuatan untuk menolak dosa. Cuma orang di dalam Yesus dia bisa berkata tidak tentang dosa karena ada kekuatan, ada Roh Kudus, ada kebenaran yang dia dapatkan. Tanpa kebenaran, tanpa Roh Kudus, dia tidak bisa menolak dosa. Karena itu balik berbuat dosa. Kenapa? Karena ini kesukaran yang besar. Cuma orang yang hidup di dalam Yesus dia bisa berkata tidak tentang dosa. Tapi kalau tidak, tetap jebol. Dosa menguasai manusia. Dan Alkitab katakan itu sudah menjadi tabiat. Saudara, ini yang saya sebut dengan kematian moral. Daging menguasai manusia. Ini kesukaran yang besar. Jadi saya mau beritahu saudara, orang Kristen merayakan Natal setiap tahun. Tapi kalau dia tidak bertobat, tetap daging menguasai hidup dia. Karena itu Natal boleh rayakan, tapi mabuk jalan terus. Natal tiap tahun, tapi bersinar jalan terus. Natal tiap tahun, tetapi kogal jalan terus. Natal tiap tahun, korupsi jalan terus. Kenapa? Karena tabiat dosa menguasai. Cuma orang dalam Yesus, dia takut berbuat dosa. Karena dia takut Tuhan. Dia hidup dalam kasih karunia. Ini yang perlu kita miliki tentang berita Natal yang sesungguhnya. Berita tangan yang beri bagi Tuhan. Merayakan Natal, tapi tiap hari tidak bisa lepas daripada kehidupan di mana selalu berbuat dosa. Kenapa? Karena dia tidak mau masuk lebih dalam di dalam panggilan ilahi, di mana Yesus datang menyelamatkan kita. Tetapi caranya adalah kehidupan yang baru harus dimulai. Tanpa kehidupan yang baru tidak mungkin kita terkoneksi dengan surga. Saya alami. Jadi berita Natal itu memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan bagimu dia sudah berikan. Berita Natal memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada kutuk hukuman penderitaan dalam hidup kita, tetapi cuma ada kesukaan, cuma ada tari-tarian. Alkitab katakan dia telah mengubah kutuk jadi berkat, ratapan jadi tari-tarian, kematian kekal dia ubah jadi hidup kekal. Dia sudah mengubah hidup kita. Kita tinggal masuk, mendapati, mengalami. Itulah yang dimaksud dengan Natal yang sesungguhnya. Katakan haleluya. Saudara tahu, saya menyampaikan firman Tuhan karena apa yang ditaruh Tuhan dan juga saya alami. Natal yang sesungguhnya adalah harus mengerti dulu. Dimulai dari mana beritanya? Dimulai dari berita yang pertama, di mana manusia sudah punya kesadaran dosa, kesadaran duniawi, terikat dengan dosa. Tabiat dosa menguasai manusia dan manusia tidak bisa berhenti berbuat dosa. Tetapi Yesus datang, Alkitab katakan, dia mengubah hidup kita dengan cara memberi hati yang baru dan pikiran yang baru. Dia mengubah hidup kita, menjadikan hidup kita menjadi manusia baru. Jadi karena itu kesukaan besar bagi kita adalah di Lukas pasal 2, Alkitab katakan engkau bukan lagi orang asing dan pendatang. Engkau telah menjadi manusia baru, diciptakan kembali, dilahirkan kembali, memiliki manusia ilahi yang terkoneksi dengan surga. Itulah berita kesukaan, berita mutaran yang beri oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Sesungguhnya yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Apa itu yang lama? Yang lama itu adalah kehidupan yang dibinasakan. Yang lama itu kehidupan yang tidak jelas. Yang lama kehidupan yang tidak pasti. Yang lama hidup dalam kutuk hukuman penderitaan. Yang baru telah datang. Apa itu? Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan, hidup kekal. Itu yang baru. Katakan amin. Yang baru telah kita dapatkan, yang baru telah kita miliki. Natal itu harus kita rayakan, tapi juga harus kita alami tentang kuasa tentang Natal itu sendiri. Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita, membebaskan kita, tetapi paket Tuhan kerjakan bukan hanya dia lahir di dunia ini, tapi dia harus mengerjakan. Ada 4 paket. Paket yang pertama, lahir untuk menyelamatkan kita dengan berita kesukaan. Paket kedua, mati bagi kita, menghapus dosa kita, mengambil semua penderitaan kita. Dia ambil semua itu, dia lakukan di kayu salib, dan dia berkata sudah selesai. Dia harus ada paket yang ketiga, apa? Bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus itu memberitahukan ada kemenangan, ada kemerdekaan yang sejati yang boleh
dia harus naik ke surga. Naik ke surga mempersiapkan tempat buat kita di surga. Tuhan sudah mempersiapkan kita tempat di surga. Dan nanti ada paket yang kelima. Paket yang kelima ini dia akan datang menjemput kita datang kali yang kedua. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah saudara ketika Tuhan Yesus datang? Katakan amin. Sudah siapkah saudara ketika Tuhan Yesus datang? Katakan amin. Nah, sekarang adalah waktu kita semua dipersiapkan untuk menyambut Yesus Tuhan akan datang kali kedua. Bukan lagi menyambut dia lahir di kandang yang hina, tapi menyambut dia raja di atas raja yang akan datang. Dan Alkitab katakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai, tapi membawa pedang, membawa pemisahan. Kalau Yesus datang dengan paket yang pertama, dia lahir di dunia ini, dia datang memberitahukan kabar. Kabarnya adalah damai sejahtera atas dunia. Kabar yang pertama, paket yang Tuhan berikan buat kita adalah memberitahukan kabar keselamatan. Yesus datang menyelamatkan kita, mencari yang terhilang, membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, mencari orang-orang yang terkurung, yang terkurung, yang ada di lembah kekelaman. Dia mengangkat kita semua naik ke bukit Sion. Dia mengubah hidup kita semua memiliki kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Yesus datang mengubah hidup kita, mengangkat derajat kita untuk dijadikan derajat menjadi berharga di mata Tuhan. Katakan haleluya. Tapi dia akan datang bukan lagi membawa damai, tapi membawa pedang, membawa pemisahan. Ini yang perlu kita pelajari. Sudah siapkah saudara untuk menjambut kedatangan Yesus datang kali yang kedua? Pertanyaannya adalah, tolong cepat dibaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Langsung dibaca. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Langsung dibaca keras-keras. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Langsung dibaca keras-keras. Oke, pakai mic. Firman Tuhan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggalkan. Terus, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terus, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali tidak akan mendahului mereka yang kali tidak akan mendahului mereka telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan Allah berbunyi, maka Tuhan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam tahun Tuhan di angkasa. Demikianlah akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Katakan amin. Coba lihat saya saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu memberitahukan begini. Perikopnya kedatangan Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi kenapa ada berita Natal, kenapa ada berita jangan takut, dan kenapa ada berita ada kesukaan besar. Semua saya sudah jelaskan. Ada paket yang Yesus berikan buat kita. Paket dia lahir, dia mati, bangkit, naik ke surga. Sekarang kita sedang berbicara tentang paket yang kelima, kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Oke? Jadi berita Natal itu sudah clear ya. Kenapa kita harus merayakan Natal? Karena Yesus lahir dalam dunia ini untuk membebaskan kita, melepaskan kita. Sekarang yang harus kita bahas itu adalah paket yang kelima, kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus, Alkitab katakan ketika sangkakala berbunyi, ketika trompet berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari surga. Dan Alkitab bilang orang-orang yang mati dalam Yesus, yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal, yang dalam Yesus,
akan lebih dahulu bangkit. Yang kedua, kita yang masih hidup, yang masih tinggal. Siapa itu kita? Kita ini sekarang. Siapa ini? Kita. Kita ini akan terangkat bersama-sama. Pertanyaannya adalah, kriteria untuk kita terangkat ke surga ketika Yesus datang, Tuhan Yesus datang, itu harus seperti apa? Atau engkau akan bertanya, Pak Pendeta, itu yang mati dalam Yesus itu, kira-kira mereka mati dalam Yesus itu ketika mereka itu bangkit dan kita yang tertinggal, itu apa kriteria mereka sehingga mereka bisa bangkit dan kita masih tinggal bisa terangkat? Saudara, Alkitab bilang apa? Sesungguhnya 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ada 3 tanda atau 3 meterai yang harus kita miliki sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus datang. 3 meterai ini itu harus berdiam, harus kita miliki. Dan meterai inilah yang mau dicuri oleh setan. Saya sudah bahas ayat pendahuluan Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang memberi dalam kelimpahan. Iblis datang setiap hari itu hanya mencuri meterai atau tanda yang ada pada saudara. Dia mau hapus tanda yang ada pada saudara. Ini contohnya, saudara. Kami punya tanda masuk. Oke? Tanda itu ada pada saudara. Selama tanda itu ada pada saudara sampai Tuhan Yesus datang, maka engkau dikatakan engkau yang tetap tinggal, yang akan terangkat ke surga. Engkau yang mati dalam Yesus, yang punya tanda, engkau yang akan bangkit naik ke surga. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Saudara, kenapa ada tanda? Karena tanda ini merupakan satu meterai yang teguh bahwa hidupmu ini milik Tuhan, kepunyaan daripada Allah, anak Tuhan. Tanda itu dimulai dari mana? Tanda darah. Bilang sama-sama darah. Kenapa darah? Karena darah inilah yang merupakan tanda meterai bahwa dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Oleh darah Yesus engkau ditebus. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah. Waktu darahnya tertumpah, darah itu meleleh hingga ke kayu salib. Dari kayu salib turun sampai ke tanah. Kita ini buatan Tuhan dari tanah. Waktu Yesus tersalib, berarti kita tidak terhubung lagi dengan Yesus, karena kita buatan Tuhan dari debu tanah. Yesus tersalib, tidak terhubung lagi. Tapi darah Yesus tertumpah, darah itu meleleh hingga ke tanah. Darah bicara nyawa. Yesus membayar dengan darah yang mahal, sehingga hidupmu yang tidak berarti jadi berharga, karena darah itu berkuasa menyelamatkan dan mengampuni dosa kita. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Jadi orang yang dosanya diampuni itu karena dia sudah hidup dalam pertobatan dan pengakuan di depan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Jika kamu mengaku dosa, dia akan mengampuni dosamu. Kesetiaan Tuhan, keadilan daripada Tuhan adalah karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Tapi karena dosa, hidup kita tidak berharga. Tapi waktu kita berbalik kepada Tuhan, kembali engkau ditebus dengan darah Yesus, dan kembali hidupmu jadi berharga di mata Tuhan. Bilang haleluya. Saudara, bilang kiri kanan, engkau berharga di mata Tuhan. Bilang kiri kanan, engkau berharga di mata Tuhan, karena dibayar dengan darah yang mahal. Engkau dibayar dengan darah Yesus, karena itu hidupmu berharga. Saudara, baik-baik, karena hidupmu berharga, mari setiap hari engkau harus pertahankan hargamu itu mahal. Kalau anak-anak Tuhan, saudara, kalau di hidupnya mulai memiliki pikiran-pikiran negatif, pikiran kotor, berarti harganya sedang turun. Wibawa seorang anak Tuhan itu dilihat dari mana? Dilihat dari mana? Pribadimu, sikap hidupmu, karaktermu, itu kelihatan. Anak-anak Tuhan, cara bicaramu, perkataanmu, sikap hidupmu itu kelihatan anak Tuhan. Terpancar di mana? Alkitab katakan engkau surat-surat pujian yang dapat dibaca. Terbaca engkau anak Tuhan. Terbaca dari cara hidupmu, cara bicaramu, sikap hidupmu itu terbaca.
terbaca di mana? Ada buah-buah roh, ada buah-buah pertobatan yang nampak bagi anak Tuhan. Jadi kalau dia bilang anak Tuhan merayakan Natal, tapi tiap kali hidupnya terbaca, itu artinya kehidupan yang tidak jelas. Berarti hidupnya belum berharga. Harganya itu masih turun, masih rendah. Engkau berharga di mata Tuhan karena engkau punya wibawa surga. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan, saudara. Karena itu kelebihan daripada anak Tuhan pendeta-pendeta adalah saya sendiri jadi pengkhotbah, saudara. Saya tidak mau terkontaminasi dengan apapun. Siapapun yang dengar firman Tuhan, siapapun yang hadir, dia mau pejabat, kita tidak pusing. Karena saya hidup dengan hasil berkat Tuhan, bukan hasil daripada sombongan-sombongan. Karena itu ketika menyampaikan suara firman Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan. Dan saya ini banyak diundang di kantor-kantor, tapi paling tinggi ketika kantor itu mengundang cuma 1-2 kali diundang. Ketiga kali harus mengundang bagi kita. Kenapa? Karena orang bilang ini pendeta kalau khotbah, dia cuma tahu kita, enak betul. Dia cuma tahu kita mau dia cuma tahu kita korupsi. Kita tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan yang memberitahukan lewat firman Tuhan. Karena kalau tidak kita beritahu, ada banyak orang kisah akhir zaman hidup di zona nyaman. Zona nyaman yang setiap kali mereka tidak sadar mereka sedang terikat dengan dosa. Saya sudah pernah khotbah di sini tentang 3 misteri hidup. 3 misteri hidup itu, misteri yang pertama tentang Daud di rumah raja. Misteri kedua, Yusuf di rumah Potifar. Misteri ketiga adalah orang lumpuh di kolam Bethesda. Misteri pertama, Daud di rumah raja. Dia terjebak dengan zona nyaman. Dia tidak sadar dia sudah melakukan dosa. Dia sudah mengambil istri Urea. Dia memiliki strategi membunuh istri Urea, membunuh Urea di depan peperangan. Dia ambil istrinya. Daud sudah lebih lama, sudah lebih dalam berbuat dosa. Nabi Nathan memperingatkan Daud dengan satu cerita, satu perumpamaan. Ketika Daud sadar ternyata dia yang telah berbuat dosa. Daud itu menyadari dia berbuat dosa. Saudara masih luar biasa, Daud sadar. Dia sadar dia sudah berbuat dosa, sudah lebih dalam. Nah, di akhir zaman ada banyak orang, mereka tidak sadar mereka sudah hidup di zona dosa, zona nyaman. Zona nyaman itu biasanya kebanyakan terjadi menjerat bagi oknum-oknum pejabat, eksekutif, legislatif, jaksa, hakim, pengacara, oknum-oknum terjebak dengan zona nyaman, sehingga mereka mempermainkan hukum yang sah dibenarkan, benar disalahkan. Alkitab bilang dalam kitab Ayub, aku melihat di pengadilan, aku dapati tidak ada keadilan di pengadilan. Itu memang sudah dicatat. Ini oknum-oknum. Nah, saudara tahu dengar, semua oknum-oknum ini boleh mempermainkan hukum, boleh hidup di zona nyaman, seenaknya berbuat dosa. Tapi ada satu hukum yang mereka tidak bisa tangkal, yaitu hukum tabur tuai. Yang ditabur orang pasti dituai. Menabur angin tuai putih beliau, menabur angin tuai kebinasaan. Itu hukum. Dan itu terbukti. Pejabat-pejabat oknum-oknum yang korupsi, 10 tahun mereka bisa berkuasa, 10 tahun mereka bisa di zona nyaman. Tapi hukum surga bekerja, remote control bekerja. Umur sudah memasuki 60 tahun, jalannya sudah tidak tegak, sudah begini berjalan. Kenapa? Sudah remote dari surga. Kalau mungkin mereka lolos di hukum, banyak hukum, tapi hukum surga tidak bisa, karena tabur menuai. Jadi kalau Anda mengalami ketidakadilan, serahkan saja pada Tuhan. Keadilan dari surga akan turun. Engkau akan lihat kalau Tuhan menyatakan keadilannya. Itu tidak lama, saudara. Masih bagus kalau masih ada remote, masih boleh bernafas walaupun suaranya begini. Malah kalau langsung Tuhan tampilin satu kali, putus nafas, terus dia mati, tidak bertobat, saudara, baku dapat di neraka sana. Sama-sama baku dapat orang di sini. Segitiga kejahatan. Siapa yang ada di sini? Oh, terus semua kotor di bumi. Waktu sidang ini semua. Ini pun sama-sama. Sudah tahu ini kebenaran. Saya tidak menyampaikan firman ini untuk menghakimi, bukan. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Zona nyaman bagi banyak manusia, seenaknya berbuat dosa. Tetapi dengan baik-baik Tuhan ajarkan kita berharga di mata Tuhan. Kita hidup dalam karya karunia Tuhan. Kita perlu bersyukur, pertahankan harga itu. Harga mahal. Engkau ditebus dengan darah yang sangat mahal. Saudara tahu, kita bukan pejabat-pejabat tinggi, tapi engkau pejabat-pejabat surga. Katakan amin, saudara.
Kita bukan pejabat-pejabat ini, kita pejabat-pejabat surga yang berharga di mata Tuhan. Dan kita tunjukkan sikap dan cara hidup kita. Betul-betul ini orang di dalam Tuhan. Kelihatan wibawanya, wibawa surga. Tuhan ajarkan kita jangan menjual kemurnian hati, jangan menjual kemurnian iman saudara. Ingat baik-baik, hidupmu berharga di mata Tuhan. Mulai hari ini saudara, kita disadarkan dalam kesadaran ilahi. Kalau awalnya Kejadian pasal 1 dan 2 manusia punya kesadaran ilahi, Kejadian pasal 3 manusia kehilangan kesadaran ilahi, yang ada cuma adalah kesadaran dosa. Yesus datang, dia mengembalikan kepada kita kesadaran ilahi. Engkau anak Tuhan, berharga di mata Tuhan. Hidupmu punya tujuan, hidupmu punya keselamatan. Tinggal di bumi sama seperti di surga. Beri tepuk tangan yang pria bagi Tuhan. Haleluya. Ada amin saudara? Jadi mulai hari ini tangkap pesan firman Tuhan. Miliki kesadaran ilahi. Yesus telah menyelamatkan kita. Natal adalah Yesus datang memberitahukan jawaban buat kita. Di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada hidup kekal. Dan sekaranglah waktunya kita mempersiapkan diri untuk menjemput Yesus datang kali yang kedua. Siapa kita? Siapa kita yang telah ditebus dengan darah Yesus? Siapa kita yang punya tanda dari surga? Siapa kita yang siap naik ke surga? Siapa kita yang mempersiapkan pelita tetap menyala? Siapa kita yang punya jubah yang Tuhan berikan, yaitu pakaian putih, tanda kebenaran dan kekudusan ada pada kita. Trompet berbunyi, siaplah engkau untuk diangkat naik ke surga. Beri tepuk tangan di pria bagi Tuhan. Bilang kiri kanan, siaplah engkau terangkat ke surga. Siap. Nasihat saya sebagai hamba Tuhan, coba Anda berpikir setiap hari, Tuhan akan datang besok pagi. Berarti sepanjang hari ini engkau akan mempersiapkan dirimu menjemput Yesus datang. Persiapkan hatimu setiap hari. Setiap hari engkau berpikir Tuhan akan datang besok, Tuhan akan datang besok hari. Berarti hari ini engkau mempersiapkan pelitamu tetap menyala. Hari ini engkau tetap menjaga hidupmu untuk tidak tercemar. Ketika trompet berbunyi, Anda akan berkata, puji Tuhan, saya siap naik ke surga. Saudara tahu, harus punya keyakinan yang teguh bahwa engkau anak Tuhan, mati masuk surga, Tuhan Yesus datang, engkau naik ke surga. Karena iblis mau curi itu, dia curi, dia buat kita kehilangan status, dia bikin kita kehilangan namanya kegoncangan, dia bikin kita kegoncangan jiwa, kehilangan status, kehilangan kesadaran ilahi. Tapi hari ini pesan firman Tuhan di hari Natal ini, di Natal bersama di tempat ini, kesadaran ilahi akan kau terima. Setiap hari engkau akan memiliki kesadaran bahwa Tuhan, terima kasih, aku anak Tuhan, telah ditebus dengan darah Yesus. Aku berharga di mata Tuhan. Aku percaya, aku pasti masuk surga, mati masuk surga. Tuhan Yesus datang, aku naik ke surga. Itu harus kita yakinkan di hidup kita setiap hari. Itu membuat hidupmu itu berharga. Dan Anda akan mau berbuat dosa kalau Anda disadarkan tentang kasih karunia. Kalau Anda disadarkan tentang hidupmu ada anugerah Tuhan, engkau akan mau berbuat dosa. Tuhan, terima kasih. Hidup ini adalah anugerah. Misteri Yusuf di rumah Potifar, dia tidak tergoda dengan istri Potifar karena Yusuf punya kesadaran ilahi. Dia tahu dia hidup menerima anugerah yang besar. Dia tahu dia sudah diberikan kepercayaan yang besar oleh Potifar, oleh Tuhan yang besar. Karena itu Yusuf menolak godaan dari istri Potifar. Yusuf menolak. Saudara tahu dia kejaman. Roh istri Potifar itu sedang menggoda banyak orang Tuhan. Istri Potifar berkata pada Yusuf, mari tidur dengan aku, mari selingkuh, mari korupsi, mari berzina, mari kompromi. Itu tipuan iblis buat saudara. Mau masukin tahun 2024, saudara dengar baik-baik. Saya sedang berdiri di sini tidak berkampanye, tetapi sedang berkampanye tentang kerajaan surga. Jangan menjual kemurnian hati kita. Saudara, maaf, para calon-calon yang akan masuk di DPR siap, mereka sedang bertanding mati-matian, mengeluarkan uang yang banyak, jual rumah, jual bebek supaya jadi anggota dewan. Nah, kalau mereka kita pilih dan betul-betul jadi wakil rakyat yang benar, kita dukung terus. Tetapi minta maaf,
Jangan nanti kita cuma pilih orang-orang yang siap-siap menjadi papancuri di sana. Ya, oknum-oknum yang benar silakan kami dukung. Tetapi nanti kalau Anda sudah jadi, nanti apa yang terjadi? Anda sibuk dengan pelesir, tur sana tur sini, keluar daerah, keluar dunia, mati maksudnya. Ya, kalau mobil orang angkasa penjara, mempermainkan uang rakyat. Anda lihat postingan Krisdayanti waktu dia posting di Facebook lagi viral, gaji anggota dewan. Wah, sudah luar biasa. Pasti itu orang yang mau dibeli sama maki begitu. Nah, anggota dewan gaji sudah anggaran 50 juta per tahun, itu satu tahap pertama. 180 juta per tahun. Itu kamari 1 bulan. Mau mereka bisa hampir 1 miliar. 1 hari 11 juta. Makanya jangan heran. Yang mau jual diri, jual bebek menjadi anggota dewan. Kalau memang benar-benar hati tulus, silakan turun dukung. Mas saudara tahu kalau pergi ke sana cuma bikin susah rakyat, makan orang rakyat, belum juga korupsi di mana-mana. Dan ini sedang terjadi terbukti, di berita di mana-mana. Tapi puji Tuhan, anggota-anggota dewan yang luar biasa, yang di sana menjadi wakil rakyat yang luar biasa, Anda diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau cuma jadi papancuri di sana, biar nanti berurusan dengan Tuhan yang berkuasa. Karena itu jangan kita menjual kemuliaan hati kita, saudara. Jaga, karena ini hati mesti dijaga. Jangan sampai datang 50.000 Anda hilaf. Kita saudara di kampung, kita pilih di rumah di Pampang itu foto anggota dewan dari warna A. Dia berikut kita pikir sudah gantung warna B. Bos, itu kemarin kan warna A, ini warna B. Ya, dia bilang itu warna B dan kasih lebih tinggi. Dia berikut kita pikir so gantung warna C. Siapa orang so gantung warna C? Kalau di mana pun udah mau tuh. Itu super mini, P banyak. Oh, jadi itu lebih banyak dia gantung. Dia berikut suka tuh orang warna D. Siapa orang suka tinggi? Kenapa dong semua beras P banyak? Oh, jadi siapa lebih banyak? Kasih itu tuh dia pilih. Pada akhirnya nggak ada yang dia pilih. Tapi memang kurang ajar. Nggak ada yang dia pilih, dia ambil semua. Ya, ingat baik-baik saudara. Mari yang pertama, pilih dulu, pilih kehidupan kekal, pilih Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu harga mati buat kita. Karena kalau tidak, saudara, di dunia luar sana, para lewan semua baku bunuh cuma karena mau menangkan pemimpin. Semua baku bunuh. Dengar baik-baik, di 2024 itu sangat panas, tahun politik. Tapi anak Tuhan yang ada di tempat ini, engkau harus adem-adem, karena ada damai di hati, ada sukacita di hati. Kita tahu kita merayakan Natal, punya hati yang tulus, hati yang murni, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, beri tepuk tangan yang berikan begitu. Dan kita berdoa buat presiden nanti, kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, anggota-anggota dewan yang terpilih, biar mereka ada di sana menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Mereka ada di sana betul-betul menghargai yang namanya 4 pilar bangsa kita yang kokoh. Ini yang mereka perlu kerjakan ketika mereka menjadi anggota dewan, menjadi presiden dan wakil-wakil rakyat, terlebih untuk kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, gubernur, wali kota, bupati. Mereka ada di sana betul-betul menghargai yang namanya perjuangan para pejuang kita, pejuang-pejuang bangsa kita yang bercucurkan darah untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berdoa buat mereka yang ada di sana supaya mereka betul-betul menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya. Katakan haleluya. Supaya mereka tidak jadi orang-orang yang pencuri di sana, tapi orang-orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Hari ini kesimpulannya adalah Natal Yesus Kristus. Saya tutup dengan Lukas 1 ayat 35. Oke, Lukas 1 ayat 35. Lukas pasal 1 ayat 35. Oke, jadi sekali lagi kita berdoa buat oknum-oknum yang akan mencalonkan diri, baik presiden, wali kota, bupati, gubernur, anggota-anggota dewan, biar mereka betul-betul ada di bangsa dan menduduki jabatan karena betul-betul menghargai yang namanya penderitaan rakyat, memiliki semangat yang luar biasa. Lukas 1 ayat 35. Ayo baca ayat 35. Lukas 1 ayat 35. 35. Oke, Lukas 1 ayat 35. Ada Lukas ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Coba Anda lihat beritanya. Maka kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, akan menguasai engkau. Yesus datang ke dunia ini, Dia yang telah membebaskan kita, yang telah menyelamatkan kita. Oke, baik. Dia telah naik ke surga dan akan datang kali yang kedua. Oke, ada penolong yang lain yang senantiasa diberikan kepada kita. Itulah yang disebut kuasa yang Maha Tinggi. Roh Kudus akan bekerja, akan berkuasa atasmu setiap hari. Natal bukan saja sekedar merayakan, tapi engkau akan kepenuhan kuasa yang Maha Tinggi. Urapannya, Roh Kudus, kuasanya akan menaungi engkau. Itulah kekayaan surga yang terbesar ketika engkau dinaungi oleh kuasa itu. Katakan amin, saudara. Anda akan berkata, oh itu kan Tuhan Yesus yang dinaungi Roh Kudus. Dengar, Yesus naik ke surga. Engkau adalah surat-surat pujian yang dapat dibaca. Engkau diurapi oleh Tuhan. Engkau akan dinaungi oleh kuasa yang Maha Tinggi. Ketika kuasa yang Maha Tinggi ada atasmu, pribadimu berubah, pribadimu diubah. Alkitab katakan Daud contohnya. Daud ketika dipanggil oleh Tuhan lewat Nabi Samuel, 1 Samuel pasal 16, Nabi Samuel pergi kepada keluarga Ishak. Didapati ada satu orang di sana yang berkenan di hati Tuhan, yaitu bernama Daud. Daud dipanggilah di antara kakak-kakaknya yang tidak terpilih. Daud yang terpilih. Ketika Daud terpilih, dia dipilih dan diurapi. Samuel mengambil tanduk, mengisinya dengan minyak. Dia mengurapi Daud di atas kepala. Alkitab katakan ketika Daud diurapi Tuhan, sejak hari itu kuasa yang Maha Tinggi, pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi menguasai Daud. Daud diurapi oleh Tuhan. Sama dengan kita, saat firman disampaikan, kuasa yang Maha Tinggi menaungi hidupmu. Engkau diurapi oleh Tuhan. Kuasa yang Maha Tinggi menguasai hidup saudara. Alkitab katakan Daud berubah hidupnya. Yang pertama, dia jadi berani, punya keberanian ilahi. Daud punya keberanian ilahi. Yang kedua, Daud punya perkataan ilahi. Daud menghadapi Goliat yang besar. Bangsa Israel, pasukan Israel ketakutan menghadapi Goliat yang besar. Daud tiba di medan perang. Daud berkata, siapa itu orang yang tidak bersunat itu, yang berani melawan tentaranya pasukan Allah yang besar. Daud yang kecil punya roh yang luar biasa, punya urapan yang luar biasa. Dia melihat Goliat itu bukan yang besar, karena dia tahu dia punya Tuhan yang besar. Ada diurapi Tuhan, ada bukan melihat masalah yang besar, tapi melihat Tuhan yang besar yang menaungi hidupmu. Bilang sama-sama haleluya. Inilah pesan Natal, berita Natal, kuasa daripada kuasa Natal yang perlu kau terima. Engkau harus tahu, pribadimu berubah. Daud berubah, punya sifat ilahi, punya keberanian. Dan Daud punya perkataan ilahi. Dia berkata kepada Goliat, aku akan memenggal kepalamu. Daud belum berhadapan fisik dengan Goliat. Daud sudah bilang, aku akan membunuh engkau, aku akan mengalahkan engkau, aku memenggal kepalamu. Alkitab bilang yang Daud katakan itu terjadi. Dia memenggal kepala Goliat. Ada perkataan ilahi yang ada pada saudara. Berita Natal hari ini, jaga hatimu, jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, karena engkau diurapi oleh Tuhan di hari Natal ini. Katakan sama-sama haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang mulia begitu. Tolongkan kepada saudara. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami tahu pesan Natal hari ini membangkitkan semangat kami para warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Kota Bitung. Kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau menghargai hidup ini. Ternyata hidup ini sangat berharga. Berita Natal hari ini kami mendapatkan. Ada banyak hal yang besar yang boleh kami terima. Di mana kami tahu Yesus datang bukan saja yang menyelamatkan kami, tapi membawa kami menjadi umat-umatmu, jemaatmu yang kokoh, yang Allah tidak bisa mengampiri. Kami dikatakan prajurit-prajurit yang diberkati Tuhan, umat Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Mulai hari ini kami akan kuat berdiri, kokoh berdiri di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terpuji nama Tuhan. Berkat Tuhan ada atas kami semua. Seluruh warga binaan lapas kelas 2B Kota Bitung, di dalam nama Yesus tidak ada satupun dari antara kami yang gagal, yang hancur, yang lemah, yang letih, yang lesu. Tapi kami bangkit karena kami punya Tuhan besar dan luar biasa. Dan kami bangkit karena kami percaya firman-Mu
berkuasa mengubah hidup kami. Terpuji-puji nama Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa atas ibadah Natal bersama di tempat ini. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bilang sama-sama amin. Tuhan memberkati kita semua. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Iya, segala puji dan syukur kita patut naikkan kepada Tuhan karena pesan firman Tuhan di Natal ini luar biasa, menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur setiap kita untuk tetap berjaga-jaga dan lebih sungguh kepada Tuhan. Dan biarlah kita semua tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sekalian, saat ini kita akan meletakkan persembahan syukur sebagai tanda kita beribadah kepada Tuhan dalam pernatal pada sore hari ini. Dan sambil kita meletakkan persembahan, kita nyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Selamat memberi untuk kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi saudara manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi saudara manusia. Dia Yesus sama kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala, Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Taruhlah ini buat Tuhan Yesus. Kita semua telah diberkati lewat firman Tuhan, pesan Natal di hari ini dan biarlah di 2023 mari kita renungkan bahwa betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan kita semua nikmati dan alami. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah Natal kita di sore hari ini. Dan selayaknya kita kembalikan segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan pujian, kami memuji kebesaran-Mu dan apa yang seterusnya. Makasih Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong menyertai ibadah para Natal di tempat ini. Haleluya. Memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan,
ajar Engkau ya Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kami memuji, kami memuji kebesaran. Ajar Tuhan, ajar kami memuji kebesaran. Berdirilah kokoh, jangan pernah goyah. Haraplah pada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, dan jangan kamu takut, sebab aku menyertaimu, kata firman Tuhan. Jangan kamu bimbang, sebab aku Allahmu yang akan menuntun menggendong engkau menuju pada kemenangan demi kemenangan. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Biar di hari Natal bersama di tempat ini, lapas kelas 2B bersama warga binaan yang ada di tempat ini, kita semua boleh menerima kebenaran firman Tuhan, berita Natal, di mana kita telah dimeteraikan menjadi tanah milik kepunyaan daripada Allah. Kita dipersiapkan semua untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus. Ketika trompet berbunyi, kita akan naik ke surga. Karena itu senantiasa angkatlah kedua tanganmu, dan dengan demikian kita akan terima berkat Tuhan. Demikian kami melepaskan berkat buat Kalapas kelas 2B Kota Bitung, seluruh petugas-petugas yang ada. Tuhan berkati mereka semua, beri kekuatan, berkati keluarga mereka. Mereka juga berikan hikmat untuk senantiasa boleh menuntun warga binaan yang ada di lapas kelas 2B Kota Bitung. Tuhan memberkati semua kelapas, memberkati semua petugas lapas yang ada di lapas kelas 2 Bitung, memberkati pemain musik yang boleh bersama-sama, memberkati tim Raja Wali yang boleh melayani, dan semua warga binaan yang boleh sama-sama merayakan Natal bersama di tempat ini. Biarlah kekuatan kasih karunia, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah akan selalu nyata menyertai kita. Kita akan berpisah, akan selesai ibadah hari ini, tetapi karya kuasa Roh Kudus akan menguasai hidupmu setiap hari. Engkau tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah terpengaruh. Engkau akan kokoh berdiri, kuat berdiri. Engkau akan punya damai sejahtera yang melimpah-limpah dari sekarang sampai selamanya, di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya dan melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, mari kita sambut Dia dan berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama merayakan Natal bersama warga binaan Lapas kelas 2B Kota Bitung. Biarlah segala kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Oke, puji Tuhan, saya Pendeta Jiri Sanger sebagai Ketua Penginjilan Jalanan atau Harvester Ministry Raja Wali Tim mengucapkan selamat menyongsong Natal tanggal 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun baru tanggal 1 Januari 2024. Saudara, kami merayakan Natal bersama saudara-saudara. Sudah ada beberapa lapas yang kami boleh layani dan kami membawa sesuatu bagi saudara untuk bisa dinikmati. Dan yang kami bawa ini bukan ala Barat, bukan ala Eropa, bukan ala Belanda, Jepang, tapi ala kadarnya yang boleh kami bawa, saudara. Oke, puji Tuhan dan terima kasih sekali untuk kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Puji Tuhan, demikianlah ibadah para Natal Yesus Kristus bersama dengan seluruh warga binaan yang ada di Lapas Bitung sudah selesai bersama dengan Raja Wali Tim. Tuhan memberkati kita semua dan selanjutnya kita akan